Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Trikurniawati. Saya mahasiswa PGSD PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Wadaya Gunung Jati. Dalam video ini, saya akan menceritakan tentang kegiatan literasi berdasarkan pengalaman PPL di SDN Pulasaren 4. Setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar ini, saya semakin menyadari bahwasanya literasi adalah hal yang sangat penting dan hal yang paling mendasar untuk mengenali diri dan lingkungan sekitar. Literasi juga seringkali dikaitkan dengan keterampilan menyimak dan berbicara, tetapi literasi juga erat kaitannya dengan kemampuan mendengar, menulis, dan berbicara. Literasi juga sangat penting untuk diri saya sebagai calon pendidik yang nantinya akan bertemu dengan peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda, kemampuan dan minat belajar yang berbeda. Tetapi saya harus sebisa mungkin untuk memahami setiap perbedaan peserta didik tersebut dengan cara berkomunikasi sehingga dapat terlatih dengan baik melalui kegiatan literasi. Pengalaman saya di sekolah PPL yakni SDN Pulasaren 4 sudah menerapkan kegiatan literasi dan menciptakan lingkungan budaya literasi yang literat. Di antaranya yaitu terdapat pojok baca di setiap kelas. Masing-masing kelas memiliki pojok baca dan memiliki buku bacaan yang berbeda, tergantung kebutuhan di kelasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, terdapat poster-poster dan hasil karya peserta didik baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Yang ketiga, yaitu menempelkan hasil karya pada dinding kelas. Kemudian setiap kelas terdapat jadwal piket, jadwal pelajaran, dan tata tertib sekolah. Melakukan pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional sebelum kegiatan pembelajaran. Yang kegiatan pembiasaan murojaah Al-Quran, doa-doa, dan Asmaul Husna. Kemudian terdapat perpustakaan. Meskipun kondisinya belum terlalu memadai untuk meningkatkan budaya literasi untuk peserta didik, namun sekolah tetap mengupayakan bagaimana agar budaya literasi tetap literat. Adapun kegiatan literasi dapat dilakukan setiap kelas. Berikut saya akan paparkan kegiatan literasi dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena selama PPL 1 saya memasuki di kelas 1, saya akan menceritakan secara rinci kegiatan literasi di kelas 1. Kelas 1 setiap hari melaksanakan membaca terbimbing karena pada dasarnya masih banyak beberapa peserta didik yang belum lancar membaca dan belum mengenali huruf. Sehingga pelaksanaan literasi dilakukan secara terbimbing yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan membaca peserta didik. Jadi, dalam satu kelas itu, kegiatan literasi membaca menggunakan buku yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan buku Bacalah 1, Bacalah 2, Bacalah 3, bahkan buku cerita tentang Nabi ataupun fabel. Kegiatan literasi yang dilakukan yaitu baik sebelum pembelajaran, ketika saat pembelajaran, bahkan di akhir pembelajaran. Nah, untuk kegiatan literasi di kelas 2 yaitu hampir sama dengan kelas 1, yaitu membaca terbimbing yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Namun bedanya membuat jadwal khusus di akhir jam pembelajaran. Setiap kelompok kebagian jadwal untuk melakukan kegiatan literasi. Jadwal tersebut dibuat oleh wali kelas sesuai kesepakatan. Kemudian di kelas 3, kegiatan literasi dilaksanakan setiap hari, disisipkan dengan pada saat
jam pembelajaran berlangsung. Adapun di kelas 4, melaksanakan literasi setiap hari dengan berbagai macam kegiatan, yakni hari Senin yaitu membaca buku non pelajaran. Nah, membaca buku non pelajaran ini, peserta didik membawa buku masing-masing dari rumah sesuai dengan minatnya, mau buku bacaan yang seperti apa. Kemudian hari Selasa, peserta didik melakukan murojaah juz amma dengan tujuan untuk sejauh mana mereka hafal surat-surat yang ada dalam juz amma tersebut. Kemudian hari Rabu, melaksanakan sholat duha, asmaul husna, dan doa-doa. Pada kegiatan literasi di kelas 5 dan kelas 6, sama halnya, yaitu dilaksanakan setiap hari yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Berdasarkan kegiatan literasi dari kelas 1 hingga kelas 6 yang telah saya paparkan tadi dan kaitkan dengan mata kuliah literasi dasar ini, sebagai calon pendidik hendaknya bagaimana menerapkan strategi literasi yang tepat yang akan digunakan di setiap kelasnya masing-masing yang disesuaikan dengan latar belakang, kemampuan, minat belajar peserta didik. Beberapa hal yang membuat saya bangga bisa PPL di SD Ampulsari 4, selain belajar sebagai guru yang mendidik di kelas, saya juga sekaligus belajar bagaimana menciptakan sekolah yang mendukung dan memotivasi peserta didik, terutama dalam hal budaya literasi. Sebagai guru profesional, harapan saya jika saya berkontribusi dalam pembudayaan literasi, yaitu dengan memberikan contoh yang baik dalam menerapkan keterampilan literasi guna menjadikan manusia yang literat. Serta saya juga ingin mengembangkan budaya literasi yang dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi atau biasa disebut dengan literasi digital, sebagaimana disesuaikan dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini. Jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai teknologi tersebut, dapat membuat hal negatif apabila tidak bisa dalam hal pemahaman kemajuan teknologi. Selain itu juga dapat memodifikasi kegiatan literasi melalui literasi digital, sehingga peserta didik sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan literasi. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan literasi ini harus bekerja sama dengan orang-orang sekitar. Contoh, harus bekerja sama dengan keluarga, orang tua, guru, dan anggota masyarakat. Sehingga literasi ini tidak hanya dilakukan ketika di sekolah saja, tetapi di rumah pun melakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.